Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Hari ini kita akan mendiskusikan topik yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teknologi biometrik, dan juga dikaitkan ya dengan keadaan sekarang yang di era industri 4.0 ini, di mana teknologi ini hampir kita temui di kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan diskusi ini nanti kita akan membahas mengenai pengertian biometrik, manfaat, juga berkaitan dengan cara kerjanya, ya, dan juga nanti beberapa contoh implementasi teknologi biometrik ini dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kalau memang bermanfaat, boleh subscribe dan klik ya, tombol subscribe. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Belajar, kali ini kita akan membahas teknologi biometrik yang merupakan bagian dari mata kuliah Teknologi Kepolisian Era 4.0. Topik diskusi dalam perkuliahan ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dan definisi biometrik. Yang kedua, menjelaskan manfaat teknologi biometrik. Yang ketiga, menjelaskan cara kerja teknologi biometrik. Yang keempat, membahas penerapan teknologi biometrik. Pengertian biometrik. Biometrik berasal dari bahasa Yunani bios, yang artinya hidup, dan metron, yang artinya mengukur. Dalam bidang TI, biometrik relevan dengan teknologi yang digunakan untuk menganalisis fisik dan kelakuan manusia dalam autentifikasi. Manfaat teknologi biometrik pada prinsipnya untuk melakukan identifikasi. Identifikasi diperoleh dari pengukuran karakteristik individu. Karakteristik apa yang diukur? Yaitu fisiologis dan perilaku dari individu. Studi biometrik meliputi 3 hal. Yang pertama, bahan biometrik. Yang kedua, kode biometrik yang didapat dari bahan biometrik. Yang ketiga, membaca kode biometrik. Bahan biometrik antara lain sidik jari, tulisan tangan, wajah, struktur rambut dan tulang, pigmentasi kulit, sklera mata, motorik dan sensorik jari, dan lain-lain. Kode biometrik merupakan tanda spesifik atau unik pada bahan biometrik, yaitu garis-garis pada sidik jari, warna pada sklera mata, hambatan pada sensor motorik. Membaca kode biometrik merupakan metode untuk mengenali atau menerjemahkan kode-kode biometrik yang ada. Membaca kode biometrik itu bisa menggunakan metode, fungsinya adalah untuk merupakan metode mengenali atau menerjemahkan kode-kode biometrik yang ada. Selain itu juga membaca kode biometrik bisa dengan teknik pembacanya bisa menggunakan secara manual ya, atau dengan indera manusia maupun dengan teknologi informasi ya. Jadi kode biometrik ya, misalnya pada retina mata ya, ini kan perlu diterjemahkan ya, karena retina mata pun tentu nanti setelah direkam dengan sensor akan menghasilkan kode-kode ya dalam bentuk angka biner misalnya ya, itu harus diterjemahkan. Demikian juga untuk pembacaan sidik jari misalnya ya, tentu ini harus juga diterjemahkan ya ke dalam bentuk kode-kode tertentu sehingga bisa dimaknai ya. Teknologi biometrik secara prinsip itu terdiri dari autentifikasi, verifikasi, dan otorisasi. Apa itu autentifikasi? Ya, pada prinsipnya autentifikasi
seperti kita misalnya Anda menyatakan ya apakah Anda sama seperti Anda yang mengklaim diri. Nah, itu harus diautentifikasi apakah Anda yang bernama A itu adalah A. Nah, maka dengan teknologi ini akan dilakukan autentifikasi. Jadi pencocokan dan perbandingan biometrik seseorang dengan keseluruhan basis data yang ada di dalam sebuah sistem. Sedangkan untuk verifikasi, ini lebih pencocokan satu-satu, ya, di mana sampel langsung dimasukkan oleh kandidat atau yang memasukkan data ya, orang yang ingin masuk ya, dibandingkan dengan template yang tersimpan. Kalau cocok ya, maka data atau kandidat tersebut atau subjek atau objek tersebut itu adalah memang merupakan orang yang sesuai ya dengan yang ada di dalam data. Otorisasi adalah pemberian hak akses kepada pengguna yang telah diautentifikasi atau diverifikasi. Ini mencoba untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaan apakah Anda berhak memiliki hak tertentu untuk mengakses sumber ini. Nah, ini otorisasi. Jadi prinsipnya ada 3 proses ya untuk menjalankan teknologi biometrik ini. Komponen dasar teknologi biometrik seperti pada umumnya sebuah sistem informasi yaitu terdiri dari input, proses, dan output. Nah, tentu di sini ada penyimpanan data. Nah, tentu tidak seperti ini juga. Mungkin ya pada prakteknya tentu ada feedback ya, ada umpan balik, ada looping di sini ya, ada looping ya yang akan mengevaluasi input dan output ya, keterkaitan input dan output ini sehingga bisa terlihat apakah pemrosesan ini berjalan sesuai dengan apa yang dirancang oleh si perancang sistem. 4 langkah ya. 4 langkah yang dilakukan, 4 langkah umum untuk melakukan identifikasi, memperoleh sampel langsung dari calon, ekstrak fitur ya, menonjol dari sampel, lalu bandingkan contoh real time atau live ya dengan sampel yang tersimpan. Baru keputusan, misalnya contohnya dalam hal ini ketika seseorang ingin mengakses sebuah sistem yang diambil adalah kode biometrik sidik jari misalnya, tentu dengan sensor ini menggunakan sensor maka akan didapat sampel langsung. Lalu sistem akan mengekstrak fitur yang menonjol dari sidik jari tersebut ya dengan mengolah ya, terus mencocokkan ya, membandingkan contoh yang dia masukkan itu dengan sampel yang tersedia, cocokkan satu-satu fitur yang menonjol tadi itu. Apabila ternyata dengan algoritma yang sudah dirancang memenuhi syarat, misalnya di algoritmanya dituliskan 70% ya, misalnya cocok antara data real time atau live itu dengan sampel yang ada di database, maka keputusannya terima. Jika tidak, maka sebaliknya. Itu kira-kira untuk 4 langkah umum untuk melakukan identifikasi dan verifikasi. Tetapi teknologi biometrik juga tidak sepenuhnya aman ya. Saat ini dengan hadirnya perkembangan teknologi topeng wajah realistis ya, yang mungkin sangat Anda bisa temukan ya di toko-toko online yang murah ya dan banyak di pasaran ya. Jadi topeng wajah realistis ini dengan teknologi bahan ya, teknologi pembuatan, teknologi material yang canggih itu bahkan bisa meniru ya, bahkan bisa meniru dari si pemilik asli ya, sehingga jika tidak mencermati maka teknologi biometrik ini bisa terkecoh, mengira bahwasanya topeng ini adalah pemilik dari si wajah aslinya ya. Oleh karena itu untuk antisipasi beberapa riset yang sampai saat ini misalnya selain wajah juga sistem akan meminta orang tersebut untuk mengedipkan ya mata kiri atau mata kanan atau menggok-menggokkan wajah ya untuk membandingkan sampel yang ada di dalam database ya ketika
orang tersebut ya pada saat diambil sampel itu mengedipkan mata kiri, mata kanan dan seterusnya. Ini juga salah satu cara untuk mengantisipasi pemalsuan ya, apalagi dengan teknologi wajah yang semakin canggih ya, teknologi topeng wajah realistis yang semakin murah. Juga sidik jari juga seperti itu ya, kita mungkin mudah sekali dengan menggunakan Play-Doh saja kita bisa membuat sidik jari tiruan. Nah, oleh karena itu beberapa sensor juga mulai mengembangkan teknologi untuk mengenali apakah bahan atau jari kita itu merupakan jari alami atau jari buatan. Ya. Sehingga juga selain sensor dari bentuknya atau konturnya ya, tentu juga ada sensor untuk melihat ya apakah pada saat ditekan-tekan ini itu adalah benda aslinya atau jari tangan asli ataupun buatan. Nah, itu tentu nanti untuk pada saat pengambilan sampelnya dilakukan percobaan atau dilakukan tindakan-tindakan dari si seseorang yang diambil sampelnya itu untuk menekan atau menggoyang-goyangkan jari tangannya ya, sehingga data yang berada di dalam basis data biometrik tersebut lebih lengkap ya. Nah, ini juga salah satu cara untuk mengatasi kelemahan teknologi biometrik. 4 langkah umum untuk melakukan identifikasi dan verifikasi, misalnya ya memasukkan sampel ya, misalnya sidik jari. Nah, ini akan didapat biometrik sampel di sini ya. Setelah itu, setelah didapat biometrik sampel, lalu template ekstraksi ya. Jadi ada beberapa fitur yang dicoba dilakukan ekstraksi ya. Setelah itu baru dilakukan penyimpanan ya, dilakukan penyimpanan. Setelah penyimpanan, lalu di sini disimpan dulu, nanti pada saat penggunaan akan dipanggil lagi. Nah, sekarang pada saat implementasinya adalah pada saat orang melakukan akses terhadap sebuah sistem, misalnya orang tersebut mengambil sidik jari, ya. Lalu sidik jari tersebut menjadi sampel biometrik ya, dan langsung dibandingkan dengan yang ada di dalam storage ya. Nah, perbandingan inilah nanti akan kita lihat ya, berapa persen ya. Misalnya algoritmanya menyatakan kalau 90% sama antara sample live ya atau real time ini dengan data yang ada di database, maka hasilnya adalah oke, terverifikasi. Jika sebaliknya tentu tidak. Mungkin seperti itu saja sebenarnya cara kerja dari teknologi untuk identifikasi dan verifikasi. Penerapan teknologi biometrik, misalnya kontrol akses di tempat kerja, membentuk identitas orang untuk sistem kewarganegaraan dan imigrasi yang otentik, ya. Kontrol akses ke informasi dan sistem yang sensitif, identifikasi pelaku kriminal secara forensik ya, misalnya ada sebuah kejadian ya, kejadian kriminal, maka data-data forensiknya ini bisa digunakan ya dengan diekstraksi ya, digunakan dibandingkan dengan data biometrik yang ada di dalam sistem basis data kriminal ya, sehingga bisa diidentifikasi siapa pelaku kriminal dengan catatan selama data biometriknya ini bisa didapat. Data biometrik ini macam-macam, bisa sidik jari ya, mungkin di sini ya, dalam konteks ini tentu nanti perlu juga dibantu dengan teknologi forensik secara biologis ya, secara kedokteran, misalnya dengan sidik jari, DNA, dan seterusnya. Tetapi dalam konteks teknologi biometrik yang berbasis TIK ini, data tersebut bisa dimasukkan ke dalam sistem ya, sehingga bisa dibandingkan ya. Misalnya data biometrik sidik jari, itu yang mungkin sering, terus juga mungkin tapak tangan, ini juga bisa digunakan untuk identifikasi pelaku kriminal secara forensik. CCTV, rekaman CCTV ya, walaupun ditutupin tubuhnya ya menggunakan menggunakan
masker, topeng, atau helm, cuman dengan menggunakan teknologi salah satu modalitas yaitu dengan gaze ya. Gaze itu adalah tindak tanduk ya, perilaku ya. Juga cara berjalan ini bisa juga diidentifikasi ya pelaku kriminal. Untuk transaksi e-commerce secara online juga ini bisa menggunakan teknologi biometrik ya, misalnya untuk verifikasi menggunakan video ya, video call ya, atau foto ya, lalu di cross check antara foto atau data realnya itu dengan data yang ada di basis data. Penerapannya juga mengurangi penipuan dan pencurian. Pada akhirnya ini bisa digunakan untuk penegakan hukum. Modalitas biometrik ya, itu menggunakan ciri yang terdapat pada manusia. Data ciri manusia tersebut digunakan untuk mendukung bekerjanya teknologi biometrik. Apa saja modalitasnya? Ya, modalitas itu apa sih? Ya, boleh juga dikatakan untuk mudahnya modalitas itu memaknai perbuatan, keadaan, peristiwa atau sikap terhadap seseorang. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan data biometrik, modalitas biometrik, nah kita akan bisa memeriksa dari perbuatannya, tindak tanduknya, gaze-nya, ataupun juga sidik jarinya, juga DNA-nya, tanda tangannya, gerakan bibirnya, ya di sini ada. Irisnya, bentuk telinganya, gaze juga tindak landuk cara berjalan, tekanan ya, keystroke dynamics ya, tekanan pada touch keyboard ya, atau bentuk dari telapak tangan, DNA, fingerprint, dan wajah. Ini juga merupakan modalitas yang digunakan untuk identifikasi biometrik, yang biasanya disingkat atau diringkas dalam 3 jenis, yaitu physiological atau fisiologis, perilaku, dan kombinasi antara fisiologis dan perilaku. Nah, rinciannya seperti ini ya, misalnya yang dimaksud fisiologis itu apa? Pengenalan sidik jari, geometri tangan, pengenalan wajah, pengenalan iris, pemindaian retina, dan DNA ini merupakan fisiologis. Untuk perilaku itu misalnya adalah tindakan ya, perilaku ya, perubahan kebiasaan manusia sepanjang hari ya. Misalnya ketika seseorang yang memiliki kebiasaan tertentu ya, terekam di CCTV, nah tiba-tiba berubah kebiasaannya dari yang seperti biasanya, maka ini patut diduga terjadi ya pergantian orang ya, bukan orang tersebut. Ini juga bisa diselidiki ya. Dengan cara apa? Ya, contohnya adalah gaze ya. Gaze adalah cara orang berjalan. Juga kecepatan, ritme dari touch yang diketik oleh seseorang. Tanda tangan, meskipun tanda tangan itu berubah-ubah ya, tetapi secara umum itu bisa terlihat polanya ya. Itu teman-teman. Nah, juga modalitas yang lainnya adalah ya kombinasi antara fisiologis dan modalitas behavior. Modalitas fisiologis ya antara lain fingerprint, facial, iris, hand geometry, retina, dan DNA. Yuk kita lihat satu-satu yuk. Untuk fingerprint seperti ini ya, jari tangan diambil ya, tentu diambil titik-titik yang kira-kira bisa digunakan ya untuk mencirikan ya modalitas seseorang ya. Diambil berapa titik itu tergantung dari ketelitian dari algoritma atau program atau sistem yang dikembangkan ya. Tetapi pada prinsipnya dengan mengekstraksi fitur-fitur ini maka sistem bisa mendapatkan data sidik jari seseorang. Yang kedua, facial recognition system. Ini sama ya dengan sensor ya, wajah seorang diambil lalu ditentukan ya dengan luas area tertentu, misalnya berapa kali berapa ya, berapa piksel. Nah, untuk ketelitiannya tergantung fitur-fitur mana yang nanti akan digunakan. Misalnya kita mengambil 100 titik
kali 100 titik-titik tertentu yang memang strategis, yang dianggap menentukan ya, mencirikan seseorang. Nah, bisa saja itu tergantung dari pengembang sistem. Yang pada prinsipnya facial recognition system ini diharapkan bisa mengenali seseorang dengan lebih tepat ya. Juga selain itu juga dengan mimik ya, selain orang diambil fitur wajah diam, juga mungkin diambil fitur wajah ketika berkedip, tersenyum ya, berbicara. Ini juga merupakan salah satu pengembangan facial recognition system ya, mengingat tantangan saat ini banyak orang-orang yang juga mencoba untuk memanipulasi ya, dengan contohnya dengan adanya wajah ya, fitur wajah sintetis yang realistis ya. Jadi semacam topeng wajah realistis ini yang juga akan merupakan resiko ya dari facial recognition system ini. Iris recognition system ini juga hampir sama dengan retina mata ya, cuman ini sampelnya adalah pada iris ya, pada bagian iris, tapi cara kerjanya sama dengan retina mata. Jadi diambil sampel ya, iris mata diakuisisi, lalu image-nya dilokalisasi, ditentukan, lalu ditentukan demarkasi batas-batas zona yang iris yang mana ya, terus dibuat pola representasinya, lalu dengan filter ya, baru didapat kode iris ya. Demikian juga dengan retina recognition system ya, sama juga ya. Jadi ini diambil ya, ditentukan dulu mana yang daerah retinanya ya, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam sistem ya, data-data tersebut untuk digunakan sebagai data sampel. Hand geometry recognition system ini cara kerjanya yang pertama-tama geometri tangan diambil ya menggunakan sensor ya, lalu fitur-fitur yang sekiranya penting, yang ditentukan penting oleh sistem diekstraksi, lalu dibuat template dan dijadikan template. Nah, lalu ketika pada saat real time atau live ya, ada seseorang yang ingin mengakses sebuah sistem dengan yang di filter atau diamankan dengan menggunakan hand geometry recognition system, maka citra dari hand geometry dari orang tersebut akan diambil ya, lalu fiturnya diekstraksi ya, dijadikan template B, lalu dibandingkan antara template yang ada di basis data dan template yang ada di yang real time. Jika match, maka sistem akan menyatakan identitas terverifikasi. Jika tidak match, maka dilakukan ulang. Tetapi mungkin sistem juga akan mengembangkan sebuah fitur batasan ya, berapa kali seseorang boleh melakukan perulangan. Ini untuk mencegah coba-coba ya, untuk melakukan manipulasi dengan cara mencoba-coba. DNA recognition system ini menggunakan sistem yang menggunakan pengenalan DNA seseorang. Ya, di sini ada simbol DNA yang berwarna kuning ini adalah adenin ya, yang kuning ini adenin, yang warna pink ini thymine ya, thymine, terus yang warna hijau ini guanin, dan yang warna coklat orange kecoklatan ini adalah sitosin. Nah, kode-kode DNA inilah yang ketika dapat digunakan juga sebagai salah satu kode biometrik yang saat ini cukup handal ya, terutama dalam konteks mengungkap ya kejadian-kejadian yang penting ya, misalnya kejadian kriminal. Analisis tanda tangan ini caranya dilakukan pengambilan sampel secara berulang dari seseorang ya. Tantangannya diulang-ulang nih, seperti ini contohnya ya. Diulang-ulang ya, terus ya, diulang-ulang. Nah, ini untuk yang warna skor keselarasan ya, putih menunjukkan skor keselarasan minimum, yang hitam itu yang paling maksimum. Jadi diambil ya sampel ya, ini misalnya sampelnya ya. Sampel lalu
Misalnya seseorang mengambil sampel ya, beberapa kali ya, sampel ya. Nah, nanti beberapa kali nanti dibandingkan ya antara satu sampel dengan sampel ya. Nah, misalnya ketika sampel ini sudah diambil, seseorang ingin mengakses sistem ya. Dia membuat tanda tangan, lalu di-scan, lalu dibandingkan antara tanda tangan asli ya, tantangan sekarang real time ini dengan tantangan yang ada di basis data biometrik. Nah, nanti langsung di-score ya, apakah masuk identiknya itu apakah maksimum atau minimum, ini nanti tergantung algoritma yang dikembangkan. Untuk penolakan atau penerimaan juga nanti tergantung dari kesesuaian. Implementasi teknologi biometrik lainnya adalah implementasi absensi dengan wajah, sensor keamanan perangkat elektronik ya, seperti smartphone, laptop, dan lain-lain, data kependudukan, basis data biometrik pelaku kriminal, dan basis data biometrik konsumen, dan lain-lainnya. Ya. Baik ya, saya pikir cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Ada pesan bijak ya, akal sehat adalah hal yang paling banyak dibagikan di dunia karena semua orang berpikir itu diberkati dengan baik. René Descartes. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar nanti kalau ada video yang selanjutnya bisa diinformasikan. Dan jika dirasa bermanfaat, boleh juga sih Anda klik tombol like ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam belajar.